물러서지 않으면 저도 몰라. Ya, halo. Waalaikumsalam. Kenapa, Dep? Jadi ketemuannya? Sekarang di mana? Ya udah, kesana ya. Devi. Mana? Mau ngapain ketemu Ipul? Loh, kita kan mau nugas. Emang tugas apa? PKN loh. Tugas yang mana? Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Yaudah, yuk. Ayo. Ngapain lu sendiri ya? Sama orang lah. Mana Devi? Katanya tungguin dari tadi nggak datang deh. Nggak tahu gua orang mau nunggu dari tadi sama orang anjing. Gimana tugasnya? Ya ngerti gua belum ngerjain lah Anak-anak. sama orang. Iya. Ya udah telepon dia orangnya. Udah tadi. cepetan. Tadi udah gue telepon. Katanya iya lagi OTW tadi. Nah biasa kan. Nunggu lama dari tadi gua ada. Bete. Lu ngapain? Biasa men. Sambil nunggu kamu orang, ngilangin bete ya udah main game. Udah. Hey, Hei, lama ya? Banget, kemana aja? Maaf ya, topiknya nih lama. Juga bentar, berapa menit kemana? Ya udah orang berapa menit gua nunggu lama banget. tahu tungguin lama betul. Dia nih yang salah. Tunggu kayaknya kita kurang satu orang lagi deh. Oh iya itu tuh. Siapa? Kri, Oh, Fikri. iya. Orang-orang aneh itu tuh. Kemana itu anak? Udah Iya. tadi. Dia kan yang tahu materinya. Iya. Iya orang. Gimana? Nunggu lama bener. Coba telepon dulu. Ya udah telepon kalau gue ada pulsa. Gua nggak Telepon bisa. deh. Telepon dulu. Telepon dulu. Oke. Fikri. Cepat. Halo, Fi. Gimana lo? Ya lah, cepetan. Kita orang semua udah di sini nih. Nungguin lo doang. Yaudah, gesit ya. Tempat biasa. Oke. Gimana? Ntar lagi OTW isinya. Ya udah kalau sambil nunggu si Fikri datang, mending kita nyiapin materi. Oh iya, ini ada nih. Apa materinya? Iya juga ya. Tentang wawasan Nusantara. Nusantara. Oh iya, dia lupa. Tadi gue udah nyari. Iya. Tadi. Nih, gue udah nyari nih. Mana? Nih. Yang pasti kita tahu dulu sebenarnya wawasan Nusantara itu apa sih? Kalau yang gue tahu sih ya, wawasan Nusantara itu tar dulu. Buffering. Sabar. Ah, lama. Baca aja. Dia nggak tahu. Ya, terus apaan, Ge? Jadi Nusantara itu, nih lihat aja nih tempat Pak Rangga kemarin. Tapi di flash disk. Kunci motor ketinggalan lagi. Waduh, bentar ya. Oke. Dulu. Sebelum sini. Hei, lama nggak nunggu? Dulu diawasi. Ah, yang benar lu. Iya, Bohong kali. sorry sih. Udah lanjut Sekali aja. cari materi. Yaudah. Jadi udah dapat belum materi-materinya? Nih, Makanya nungguin lihat lo, nih. kan punya. Kita coba lihat ya materinya ya. Oke. Jadi gimana? Tunggu. Sipul mas, Tadi sih katanya mau ngambil kunci motor. kunci motor. Emang kenapa kunci motor? Tinggal di motor. Gak kalian liatin?
Apa dia jangan-jangan susah lagi nyariinnya gitu? Kalau biarin aja lah, lanjut ini dulu. Alhamdulillah. Jadi kalian ingat dulu materi-materi yang ada di sini. Ntar baru kita buat makalahnya. Setelah kita buat makalahnya nanti ada yang nyiapin buat powerpointnya gitu loh. Tapi yang paling utama kita ingat dulu apa materi-materinya gitu. Jadi kita nggak gagu gitu nyampeinnya. Aduh, kayaknya masih nggak ngerti deh gua sama wawasan Nusantara. Nah, gimana kalau kita minta penjelasan yang lebih detail lagi? Nah, gimana kalau kita jelasinnya lewat gambar aja, biar bisa lebih dimengerti sama kita. Kan lewat gambar kan lebih enak biar ngertinya. Benar kan? Jadi gini nih. Apa sih wawasan Nusantara itu? Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya paham tentang diri dan lingkungan di sekitar kita. Di Indonesia sendiri, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, awal adanya konsepsi wawasan Nusantara berawal dari dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan sampai sekarang terus mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Apakah teman-teman tahu bahwa konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang disebut juga sebagai Deklarasi Juanda. Dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda, membuktikan Indonesia itu merupakan satu kesatuan. Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia mempertegas bahwa laut yang dianggap sebagai pemisah pemersatu pulau dan menambah pulau teritorial Indonesia. Sehingga Indonesia menganggap pulau-pulau yang berada di Indonesia merupakan suatu kesatuan dengan banyaknya adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorialisé and Maritime Krinjan Ordonance 1939 atau biasa juga disebut TZMKO 1939 atau dikenal juga dengan nama Ordonasi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Intinya, pada ordonasi tersebut menyatakan penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan itu, pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Karena di setiap pulau hanya memiliki laut sepanjang 3 mil dari garis pantai. Lalu setelah itu merupakan laut bebas, yang berarti semua kapal asing boleh melewati laut-laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Lalu, setelah diterimanya Deklarasi Juanda, Indonesia mendapat keuntungan dari segi bertambah luasnya daerah teritorial Indonesia. Karena laut yang dianggap pemisah, kini dianggap sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia, sehingga kapal asing tidak bisa sembarang melewati daerah laut penghubung Indonesia ini. Dan dalam hal ini, Indonesia tentu juga mendapat keuntungan dari segi keamanan dan juga mendapat sumber daya alam. Akan tetapi, luasnya wilayah Indonesia dapat memunculkan potensi ancaman bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, luasnya wilayah Indonesia dapat memunculkan potensi ancaman bagi bangsa Indonesia. Contohnya, pertama, potensi ancaman kurangnya sumber daya manusia. Kedua, potensi ancaman tertinggalnya kemajuan suatu daerah yang terisolasi. Ketiga, potensi ancaman kurangnya pendidikan atau wawasan di daerah yang terisolasi. Keempat, potensi ancaman keadaan alam di Indonesia. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional
dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Gitu deh wawasan Nusantara itu. Oh, jadi gitu wawasan Nusantara itu. Iya, paham. Ibu Dari mana lu dari tadi kecariin? Ya itu tadi habis ngaji dulu. Sejak kapan lu ngaji? Gimana? Ya kunci lu gimana? Udah ada, lihat tadi gantung di motor. Lama banget sih lu dari kunci aja. Jauh. Lewat kan jadi Udah lewat, wawasan kita udah kita selesai. jelasin. Kita udah jelasin. Terus kayak mana jadi intinya? Ada intinya jadi sebenarnya kesimpulannya itu wawasan Nusantara itu bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda itu tuh dicetuskan itu tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi Juanda itu menjelaskan batasan-batasan wilayah perairan di Indonesia itu agar negara-negara asing tidak sembarangan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957 itu membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah laut yang dulunya wilayah laut Indonesia itu gak dianggap daerah milik Indonesia pada saat itu. Setelah dicetuskannya deklarasi Juanda, seluruh wilayah Indonesia itu seluruh wilayah laut yang berada di perbatasan kepulauan Indonesia dianggap sebagai daerah wilayah Indonesia. Itu Oh, jadi gitu wawasan Nusantara itu. Iya. Lo ngerti gak, Bul? Udah mulai ngerti sekarang. yaudah yuk kita buat materinya langsung. Oke.